Assalamualaikum. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Tuti Putu di sini di channel YouTube Dapur Kue Sabin. Hari ini kita akan membuat kue Putri Ayu, teman-teman. Saksikan videonya sampai selesai ya. Jangan lupa nyalakan lonceng untuk tahu video-video Dapur Kue Sabin. Siapa yang gak kenal dengan kue satu ini? Rasanya gurih dan teksturnya sangat lembut. Nah, di video ini aku akan bocorin rahasia bikin kue Putri Ayu yang lembut. Langsung aja simak bahan-bahannya. Pertama-tama kita akan nge-mixer gula pasir, telur utuh, dan tambahkan TBM sebagai penstabil adonan. Kemudian kita mixer dengan kecepatan tinggi selama kurang lebih 10 menitan. Tergantung banyaknya adonan ya teman-teman. Semakin banyak adonan, semakin lama waktu memixernya. Nah, kita mau adonannya sampai kental berjejak ya, untuk dapat adonan Putri Ayu yang bagus. Untuk satu resep ini kita akan dapat 60 kurang lebih ya 60 pieces Putri Ayu teman-teman. Banyak ya, satu resep dengan 5 telur aja dapat 60 pieces. Kalau teman-teman jual seharga 2000 aja udah dapat keuntungan kurang lebih 100% ya. Ini adonannya udah kental. Tandanya seperti itu teman-teman, dia ada gurat-gurat bekas putaran dari gagang mixer. Nah, terus ujung dari gagang mixer membentuk jambul, kayak jambul petruk gitu ya. Kemudian kita akan mencampur dengan jus pandan dan terigu. Resep kali ini aku nggak pakai santan ya teman-teman, murni jus pandan. Jadi aku nggak akan tambahin pewarna. Terigu dimasukkan bergantian dengan jus pandan. Pertama-tama terigunya, kemudian kita aduk lipat seperti di video teman-teman bisa lihat, aduk lipat. Nggak perlu sampai betul-betul halus, kemudian kita tambahkan air jus pandan. Kemudian lipat lagi, begitu terus bergantian sampai jus pandannya habis. Nah, seperti ini teman-teman, itu sebenarnya warna adonannya lebih hijau ya dari kelihatannya, cuman karena kameranya kali ya, efek kamera, jadi nggak kelihatan hijaunya. Itu terigu udah habis, kita lanjutkan memasukkan jus pandannya saja teman-teman. Tetap bertahap ya, jangan sekaligus. Pastikan bagian bawahnya keputar ke atas. Ini yang terakhir. Aduk lipat sampai menjadi adonan yang licin dan ringan teman-teman. Nggak terlalu ringan, nggak terlalu padat ya. Nah, ini udah habis. Tinggal diaduk-aduk aja. Ngaduknya perlahan, nggak usah ngebut-ngebut teman-teman. Nah, kayak gini adonannya tetap nggak kolaps. Karena apa? Itu tadi saat telurnya dimixer dengan gula sampai kental berjejak. Nah, ini kita sisihkan dulu ya,
bahan dari bolu, kemudian kita lari ke kelapa. Aku pakai kelapa yang udah dikukus dulu, kemudian tambahkan garam dan tepung beras. Fungsi tepung beras di sini adalah untuk mengikat kelapanya, teman-teman. Kayak lem gitu ya. Jadi nanti saat dikukus dengan adonan, saat keluar dari cetakan, dia nggak akan pecah, nggak akan brudul gitu, teman-teman. Ini cetakannya dioles minyak terlebih dahulu, minyak baru ya teman-teman, bukan minyak jelantah. Dioles minyak agak banyak. Ini aku pakai cetakan kue lapis teman-teman, bukan cetakan Putri Ayu sebenarnya ya. Cetakan Putri Ayunya aku udah buang kemarin karena sudah rusak. Ini kemudian kita tambahkan kelapa yang tadi. Kelapa kukusnya dicampur dengan garam dan tepung berasnya setelah dikukus ya teman-teman, bukan sebelum dikukus. Jadi setelah dikukus baru dicampur garam dan tepung beras. Kemudian kita aplikasikan pada cetakan Putri Ayu atau cetakan yang teman-teman akan pakai ya. Karena Putri Ayu sendiri juga fleksibel sih, mau pakai cetakan yang bentuk apa juga. Tapi kuncinya adalah di kelapa, nggak boleh dihilangin kelapanya. Kalau dihilangin berarti namanya bolu kukus, bukan bolu Putri Ayu. Nah, seperti ini teman-teman, kita padatkan ya dengan jari supaya hasilnya nanti kelapanya bagus, padat, menyatu dengan adonan. Sebelum memasukkan adonan ke cetakan, sebaiknya diaduk lipat lagi untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan. Sehingga nanti Putri Ayunya nggak terlalu berpori-pori besar ya teman-teman. Kemudian kita masukkan adonan, nggak perlu sampai penuh karena nanti dia akan mengembang. Cukup setengahnya aja atau 3/4 cetakan. Tergantung dari standar harga jual teman-teman ya. Kalau mau yang agak gede sampai 3/4 cetakan, kalau mau agak pendek sedikit setengah cetakan aja cukup. Nah, kita masukkan semuanya ke dalam cetakan teman-teman. Setelah semuanya terisi, kita akan kukus Putri Ayunya. Sebelum dimasukin ke kukusan, Putri Ayunya diketrok-ketrok dulu ya teman-teman untuk ngilangin gas yang terperangkap di dalam cetakan. Kemudian dikukus kurang lebih selama 15 menit. Apinya sedang aja ya teman-teman, jangan terlalu besar. Kalau tutup kukusannya ceper, jangan lupa dilapisin dengan kain ya tutup kukusannya. Kalau agak cembung gini nggak perlu, seperti yang aku pakai ini nggak perlu. Sementara ngukus Putri Ayu, kemudian kita lanjutkan sisanya ya. Cetakannya diisi dengan kelapa lagi. Dan harus tetap dioles dengan minyak goreng. Nggak perlu banyak-banyak kalau yang kedua ya teman-teman. Secukupnya aja, bagian bawahnya aja. Ini dibantuin sama Egin buat ngeluarin Putri Ayunya dari cetakan yang udah mateng duluan tadi.
jadi cepat kerjanya. Jadi kita isiin kelapa di tepi-tepi cetakan aja, bagian tengahnya kosongin aja untuk nanti ada warna hijau dari adonannya ya, jadi gradasi gitu teman-teman. Ada gradasi putih dan hijau di bagian bawahnya, nggak perlu seluruh permukaan bagian bawahnya itu dikasih kelapa. Tapi bebas sih, kalau memang teman-teman mau seperti itu bisa aja. Nah ini adonan tinggal dikit lagi terakhir. Jadi benar ini total aku dapat tadi 60 biji Putri Ayu pas. Dengan ukuran sedang ya teman-teman, bukan besar karena aku ngisi cetakannya juga nggak terlalu banyak. Cuman setengah cetakan. Kloter terakhir nih teman-teman, kita akan kukus ya. Nah ini yang tadi udah matang, kita angkat. Ada nongkrong satu yang di atas itu, tapi di bawahnya kejatuhan air teman-teman. Jadi ini nggak boleh ya, kayak gini nggak boleh. Nah ini tuh mulus atasnya, cantik sekali, ngembang dengan sempurna. Ini empuk sekali teman-teman. Kalau ngikutin instruksi seperti tutorial dan ngikutin resep, insya Allah jadinya bagus ya Putri Ayunya. Ini tanpa pewarna ya teman-teman. Ini 100% jus pandan. Kalau teman-teman punya daun suji, bisa dicampur ya jus pandan dan daun suji. Nanti warnanya dia lebih pekat hijaunya. Ketinggalan satu teman-teman. Angkut. Nah udah semuanya. Puas ya dengan hasilnya teman-teman, lihat cantik sekali. Setelah dingin kemudian dikeluarkan dari cetakan, kemudian dikemas ya, bisa dengan plastik OPP atau dengan mika. Tapi kalau untuk Putri Ayu lebih aman pakai mika teman-teman. Untuk cetakan yang besar seperti ini bisa pakai mika yang ukuran 7C. Rapi ya kelapanya nggak burudul. Itu tadi karena diisi dengan tepung beras teman-teman. Lihat cantik seperti ini, warnanya juga meskipun nggak pakai pewarna, warnanya tetap terlihat alami hijaunya. Kemudian setelah ini kita akan kemas ya, kita akan tutup dan beri stiker. Sebelumnya kita tes dulu, buka dulu kayak apa dalamnya, dan lembut sekali teman-teman. Pori-porinya itu kecil-kecil, itu tandanya bolunya sangat lembut. Rasa pandannya juga keluar banget dan dapat gurih dari kelapanya. Nah seperti ini diisi stiker. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jika merasa video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.